selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama kakak-kakak. Hari ini kita akan belajar materi yang super penting dan sering kalian temui di dalam kegiatan sehari-hari, terutama saat berkomunikasi dan memahami percakapan. Walaupun guru kalian tidak hadir, tenang saja adik-adik karena video ini sudah lengkap, jelas dan pastinya mudah dipahami. Jadi tetap fokus ya, karena ada banyak hal baru yang akan kita pelajari pada hari ini. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelum itu, apakah adik-adik tahu apa sih kegiatan menyimak itu? Jadi, menyimak itu bukan hanya sekedar mendengar ya adik-adik. Kalau mendengar, kita hanya menerima suara tanpa memikirkan maknanya. Tapi menyimak itu berbeda. Menyimak berarti mendengarkan dengan penuh perhatian, fokus, dan kesungguhan supaya kita benar-benar memahami apa yang sedang dibicarakan. Nah, melalui kegiatan menyimak, kita bisa menangkap informasi yang tersurat, yakni informasi yang disampaikan secara langsung, serta informasi yang tersirat, yaitu makna yang tidak diucapkan secara jelas, tapi bisa kita simpulkan melalui konteks, intonasi, atau sikap pembaca. Jadi, kegiatan menyimak itu penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Coba adik-adik ingat sebentar nih, dalam kegiatan sehari-hari, kalian sebenarnya sering sekali melakukan kegiatan menyimak. Misalnya, saat mendengarkan teman bercerita, mendengarkan nasihat dari orang tua, atau menonton konten YouTube kesukaan kalian. Kalau kalian memperhatikan isi pembicaraannya, itu semua sudah termasuk kegiatan menyimak. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kegiatan menyimak itu ada banyak jenisnya. Nah, ayo sebutkan bersama kakak. 1. Menyimak dialog. 2. Menyimak wawancara. 3. Menyimak laporan perjalanan. 4. Menyimak berita. 5. Menyimak pidato. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada menyimak dialog. Apakah kalian sudah siap? Kita lanjut ya. Nah, adik-adik, menyimak itu bukan sekedar mendengarkan suara atau kata-kata ya. Kalau hanya mendengar, kita cuma menangkap bunyi tanpa benar-benar mengerti isinya. Tapi, menyimak itu berbeda loh. Betul banget kakak Hala. Menyimak berarti kita harus memberikan perhatian yang penuh, fokus, dan berusaha memahami makna atau pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Jadi, bukan cuma sekedar mendengar saja. Iya, benar sekali Kakak Vina. Lewat menyimak dengan baik, kita bisa menangkap dua jenis informasi yang disampaikan secara langsung atau tersurat, dan juga yang tersirat, yaitu makna yang tidak diucapkan secara jelas, tapi bisa kita pahami dari cara bicara, intonasi, bahkan ekspresi pembicara. Nah, kegiatan menyimak ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik saat kita berbicara dengan teman, mendengarkan guru, atau bahkan saat menonton video dan memahami isi pembicaraannya. Coba ingat-ingat, kalian sebenarnya sering sekali menyimak. Misalnya saat teman bercerita, lalu saat orang tua memberikan nasihat, atau menonton konten kesukaan kalian. Kalau kalian memperhatikan dan berusaha untuk mengerti isi dari pembicaraan itu, berarti kalian sudah melakukan kegiatan menyimak dengan benar. Nanti saat kalian nonton video, perhatikan dialognya dan kalian harus mengerjakan 4 kegiatan berikut ya adik-adik. Dicatat baik-baik. Pertama yaitu mencatat hal-hal penting. Contohnya apa aja sih? Yang pertama, siapa yang berbicara? Yang kedua, apa masalah utama dalam dialog? Yang ketiga, tujuan percakapan. Yang keempat, keputusan akhir atau solusi. Dan yang terakhir, informasi yang muncul berulang. Kedua, menyatakan informasi tersirat. Contohnya, maksud pembicara yang tidak diucapkan langsung, perasaan pembicara, alasan yang tersembunyi, dan yang terakhir,
petunjuk dari nada bicara atau konteks. Ketiga, menyimpulkan isi dialog. Contohnya, inti percakapannya apa, hasil akhirnya apa, pesan yang dapat dipetik, dan hubungan antar tokoh. Keempat, mengomentari isi dialog. Contohnya, pendapat kalian tentang sikap pembicara itu apa? Apakah informasinya menurut kamu jelas? Apakah kamu setuju atau tidak? Dan yang terakhir, kritik atau saran yang sopan. Nah, setelah kalian menyelesaikan kegiatan menyimak dialog, mulai dari mencatat hal-hal yang penting, mencari informasi yang tersirat, lalu membuat kesimpulan, sampai memberikan komentar, guru kalian nantinya akan menilai hasil pekerjaan tersebut. Nah, penilaian itu dilakukan berdasarkan dua aspek besar. Yang pertama ada aspek kebahasaan. Nah, pada aspek kebahasaan sendiri terdapat pemahaman isi. Apakah kamu paham inti pembicaraan dan informasi pentingnya? Yang kedua, terdapat kelogisan berpikir. Apakah jawabanmu sudah runtut dan sesuai dengan logika? Lalu yang ketiga ada vokalisasi, yaitu cara kalian menyampaikan kembali informasi, apakah sudah jelas atau belum. Nah, yang keempat ada struktur kalimat, di mana pada struktur kalimat kalian harus menggunakan kalimat yang benar ya, jangan bertele-tele. Nah, dan yang kedua terdapat aspek pelaksanaan serta sikap. Yang pertama yaitu menghargai dengan cara tidak memotong pembicaraan dan juga mendengarkan dengan baik. Yang kedua, konsentrasi atau kesungguhan dengan cara fokus saat menyimak, tidak terdistraksi. Yang ketiga, kritis, bisa menemukan informasi tersirat tidak hanya yang terlihat. Yang keempat, penalaran, dengan mampu memberikan komentar atau pendapat yang masuk akal. Jadi setiap jawaban yang kalian kerjakan nanti akan dilihat dari seberapa baik kalian memahami isi dialog, bagaimana cara kalian berpikir, serta bagaimana sikap kalian dalam proses menyimak. Nah, kalian tidak perlu menghafal, tetapi hanya perlu untuk memahami saja. Kegiatan yang kalian lakukan setelah menyimak dialog tadi akan dinilai berdasarkan aspek-aspek ini. Kalian cukup catat poin pentingnya saja, tidak usah menulis yang panjang. Yang penting kalian paham maksud dari dialognya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak kalian untuk menonton video dialog dari YouTube. Tonton dengan fokus ya, karena nanti akan ada tugasnya. Nah, untuk tugasnya akan kakak sampaikan ya. Jangan lupa disimak dengan baik. 1. Mencatat hal-hal penting yang ada dalam dialog. 2. Mencatat informasi tersirat. 3. Mencatat kesimpulan. 4. Mencatat komentar terhadap isi dialog. Selamat menonton! Hmm, 98 dikurang 13 sama dengan 85. Terus ditambah 173. Ya, aduh, kertasnya udah penuh. Rara, Bani. Rara, Hah? ambilin kertas HVS dong di laci lemari TV. Kertas HVS Iya, di lemari TV. Nusa buru-buru nih lagi ngerjain tugas. Cepetan, Ra. Oke. Bani. Rara, cepetan. Iya. Taruh. Ini ditambah Ini kan Nusa. Loh, Ra, kok ini sih? Ini kan kertas lipat. Aduh, Bukan yang ini. tadi kan Nusa mintanya kertas HVS yang warna putih nih. Kayak gini. Iya. Maaf. Rara kan nggak tahu. Aduh, buruan, Ra. Iya. Ini kayaknya kertas HVS yang kamu minta.
kan? Aduh, Nusa cuma minta selembar, Ra. Malah dibawain segini. Sini. Telat deh ngirim tugasnya. Bel, dari tadi nyuruh terus. Kok ngedumel sendiri sih, Ra? Kenapa? Dari tadi Kanusa nyuruh terus. Udah ditolongin, terus Kanusa nggak bilang apa-apa. Loh, kenapa bisa begitu? Minumnya Kanusa mana? Astagfirullah, ini kan minumnya Kanusa. Aduh, Rara. Iya, Kak, sebentar. Laki. Ini, Kak. Taruh di atas meja aja, Ra. Kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas. Uma. Kirain Rara. Nah, videonya sudah selesai. Sekarang, apakah kalian sudah mencatat hal-hal penting? Apakah kalian sudah menemukan informasi tersiratnya? Ayo, cocokkan dulu catatan kalian dengan pembahasan dari kakak berikut ini. Yang pertama, hal-hal penting di dalam dialog. Nah, pada video tersebut, penggunaan kata tolong saat meminta bantuan adalah bentuk sopan santun yang harus dibiasakan. Nah, pada video tersebut, mengucapkan kata terima kasih setelah menerima bantuan menunjukkan rasa syukur dan menghargai orang lain. Dan dari video tersebut, tokoh di dalam video belajar bahwa adab kecil seperti ini sangat berpengaruh pada kenyamanan dan hubungan dengan orang di sekitarnya. Inilah poin-poin penting yang seharusnya kalian tangkap dari dialog tadi. Nah, untuk yang nomor 2 yaitu informasi tersirat. Jawabannya, karakter yang tidak mengucapkan tolong dan terima kasih sebenarnya belum memahami pentingnya adab, bukan karena bersikap jahat. Orang tua dari Nusa dan Rara memberikan nasihat dengan lembut karena pembiasaan adab yang dilakukan lewat contoh dan pengertian, bukan dengan cara marah-marah. Ingat ya adik-adik, informasi tersirat itu tidak dikatakan secara langsung, tetapi bisa kalian simpulkan dari konteks. Jadi kesimpulan dari dialog tersebut yaitu bahwa adab sederhana seperti mengucapkan tolong dan mengucapkan terima kasih adalah bagian penting dalam membentuk karakter baik serta membuat interaksi dengan orang lain menjadi lebih menyenangkan dan saling menghargai. Kesimpulan bisa kalian buat dari tujuan percakapan dan hasil akhirnya. Dan yang keempat, komentar terhadap isi dialog. Video ini menyampaikan pesan moral dengan cara yang ringan, mudah dipahami dan cocok untuk adik-adik. Penyampaian lewat situasi sehari-hari membuat nilai sopan santun terasa dekat dan relevan bagi penonton. Komentar ini sifatnya subjektif, tetapi tetap harus logis dan sopan ya. Setelah kalian memahami contoh menyimak dialog yang sudah kita bahas tadi, sekarang saatnya kalian berlatih sendiri. Kakak sudah menyiapkan satu video dialog khusus untuk kalian. Tonton video tersebut setelah bagian ini ya. Nah, setelah menonton video yang kakak berikan, kalian kerjakan kembali ya 4 kegiatan tadi. Nah, supaya kalian tidak lupa, akan kakak ulangi sekali lagi ya. Jangan lupa disimak dengan baik. 1. Mencatat hal-hal penting. 2. Menemukan informasi tersirat. 3. Membuat kesimpulan. 4. Memberikan komentar pribadi. Nah, untuk tugas kalian nanti dikerjakan di buku atau di lembar tugas. Kemudian serahkan kepada guru kalian untuk dicek dan jangan lupa kerjakan dengan jujur dan teliti. Ini Uma, Detektif Rara kan lagi menyelidiki misteri pecahnya gelas di dapur. Oh, terus? Terus ada bulu berwarna hitam. Jadi kesimpulannya Anta terbukti sebagai pelakunya, Uma. Oh,
Jangan-jangan gelas yang Kanusa pakai minum tadi. Hah? Maksudnya gimana, Kak? Pas dipanggil Uma, Kanusa kan buru-buru minumnya. Terus kayaknya naruh gelasnya nggak bener. Jadi itu semua gara-gara Kanusa. Maaf ya, Ra, Uma. Nusa mau bersihin dulu ya. Aduh, berarti Rara salah dong. Rara nggak boleh asal menuduh atau berprasangka buruk ke orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, sebab prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Emangnya kamu mau Anta kabur lagi kayak dulu? Astagfirullah, nggak mau. Anta, maafin Rara ya, udah nudut Anta. Uma, Kanusa, bantuin Rara buat sesuatu untuk Anta ya. Iya, Ra. Boleh. Waktunya kreasi Rara. Ini segini. Nah, udah pas. Bagusnya yang mana ya? Dari pembelajaran hari ini, kita sudah memahami bahwa menyimak bukan hanya mendengar suara, tetapi berusaha menangkap makna dari percakapan. Kita belajar bagaimana menyimak dialog dengan benar, yaitu dengan memperhatikan hal-hal penting, mencari informasi tersirat, membuat kesimpulan, dan memberikan komentar berdasarkan logika dan sikap kritis. Nah, kegiatan menyimak dialog ternyata melatih banyak kemampuan kalian ya adik-adik. Bukan hanya sekedar memahami, tetapi juga cara berpikir, cara menilai informasi, dan kemampuan kalian dalam memahami maksud orang lain. Kemampuan ini sangat penting ya, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian bisa melakukan 4 langkah tadi dengan baik, berarti kemampuan berbahasa kalian berkembang. Kalian jadi lebih teliti, lebih fokus, dan lebih mampu menangkap maksud sesuatu pembicaraan dengan lebih tepat. Nah, terima kasih adik-adik karena sudah belajar bersama kakak-kakak pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan ketika memahami percakapan atau dialog apapun. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah kakak berikan dengan sungguh-sungguh, lalu serahkan kepada guru kalian untuk diperiksa. Kalian boleh memutar ulang video ini jika kalian merasa ada yang belum jelas. Yang penting, tetap semangat dan tetap berusaha memahami setiap langkahnya ya.